Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di podcast Sukses Skill dengan tema podcast kali ini adalah tokoh favoritku, sumber inspirasiku. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kakwi Arjanta. Di sini saya sebagai host podcast Sukses Skill, tokoh favoritku, sumber inspirasiku. Dan dalam 40 menit ke depan, saya akan menemani pagi kalian di rumah masing-masing melalui virtual Zoom. Dan nanti dapat disaksikan di media sosial milik kita, kelompok kita. Oke, pagi ini kita kedatangan teman-teman spesial dari berbagai daerah loh. Ini udah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Mari kita sapa. Hai. Mungkin kakak-kakak ini bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ada kakak Miftah mungkin bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, Kak Gago. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, saya Muhammad Miftah Toha dengan NIM 21.962634. Saya berasal dari Cilacap, Jawa Tengah, dan sekarang saya tinggal di Jogja. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin bisa Kak Kalista ini memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, aku Azharanka Saputri dengan NIM 21962642 dari 21 Ilmu Komunikasi 6. Aku asalnya dari Mojokerto, Jawa Timur. Salam kenal semuanya. Salam kenal nih Kak Kalista. Oke, selanjutnya ada Kak Christine. Silahkan memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, aku Christine Carolina Tania, NIM-ku 21962607, aku dari kelas Ilmu Komunikasi 6. Aku asalnya dari Jogja. Wah, Jogja ini Kak Christine. Oke, selanjutnya Kak Damar. Bisa memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Damar, biasa dipanggil Kelik, NIM 21962636 dari Jogja. Jogjanya dari Bantul. Terima kasih. Wah, ternyata yang dari Jogja ada ini ya, Kak Natania dan Kak Damar. Oke. Oh iya, karena ini habis Lebaran, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin ya buat kakak-kakak semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Dan juga Kak Gago. Ya. Ngomong-ngomong, apa kabar nih? Teman-teman. Baik. Alhamdulillah baik saja sekarang. Baik. Iya, alhamdulillah. Semoga dalam kondisi yang seperti ini kita selalu senantiasa diberi kesehatan ya. Amin. Amin. Ya, tanpa basa-basi, kita langsung saja ngobrol-ngobrol seputar orang yang menjadi tokoh inspiratif nih. Biasanya kan ini kita pasti mempunyai sosok idola ya dalam hidup kita. Jadi ya ini saya mempunyai beberapa pertanyaan buat kakak-kakak sekalian. Mungkin ini saya mau bertanya tentang siapa nih tokoh favorit dari kakak-kakak podcast di sini. Bisa dari Kak Miftah dulu ini. Tokoh favoritnya siapa ini? Oke, Mas Gago. Pertanyaan dari Mas Gago akan saya jawab. Siapakah tokoh favorit saya? Tokoh favorit saya adalah Kak Najwa Shihab dan Om Deddy Corbuzier, Kak Gago. Ada dua ya. Oke. Iya, Kak Gago. Kak Kalista ini siapa tokoh favoritnya? Kalau aku tokoh favoritku tuh ada banyak sih, kayak Najwa Shihab, Pak Nadiem Makarim, terus Maudy Ayunda, Raffi Ahmad.
Tapi paling aku favoritin sekarang itu tokoh dari kalangan milenial, yaitu Jerome Pauline. Aku benar-benar kagum sih sama Jerome, kayak sama semua proses dan pencapaian yang didapat Jerome sampai saat ini. Wah, keren-keren. Kalau Kak Natania, siapa nih tokoh favoritnya? Oke, sebenarnya tuh ada banyak banget. Cuman yang benar-benar paling favorit itu ada Prilly Latuconsina. Oh. Kalau Kak Damar sendiri, tokoh favoritnya siapa? Kak Kalau Damar? ditanya buat favorit itu juga banyak ya Kak, tapi lebih tertariknya ke Pak Ganjar Pranowo. Oke, berarti ini saling punya tokoh favoritnya masing-masing ya. Terus alasannya kenapa ini kok mengidolakan tokoh tersebut? Kak Miftah, alasannya kenapa ini tadi mengidolakan Najwa Shihab dan Deddy Corbuzier? Alasan kenapa saya itu memfavoritkan dan mengidolakan Kak Najwa Shihab dan Om Deddy Corbuzier adalah salah satu alasan terbesarnya adalah saya kan masuk jurusan ilmu komunikasi nih Kak. Kebetulan di bidang di ilmu komunikasi itu ada public speaking dan saya mencontoh dari Kak Najwa Shihab dan Om Deddy Corbuzier itu mereka berdua mempunyai public speaking yang sangat bagus Kak, dan mereka itu salah satu tokoh di bidang entertainment ataupun pendidikan yang berani mengkritik siapapun itu orangnya, dan mereka tidak memandang jabatan mereka ketika sedang mengkritik gitu Kak. Jadi kayak semisal Om Deddy sedang sedang membuat podcast dengan seorang politikus, Om Deddy berani untuk mengkritik beliau walaupun dalam tanda kutip biasanya politikus akan main jalur hukum di belakang. Tapi Om Deddy tetap berani mengkritik dirinya dan berani bertanya-tanya mengenai hal-hal di bidang politik gitu Kak. Dan untuk Najwa Shihab juga sama seperti Om Deddy Corbuzier, berani mengkritik orang atau tokoh di bidang apapun tanpa memandang mereka lebih tinggi derajatnya. Dia menganggap bahwa mereka ya sama dengan kita, manusia yang berhak untuk dikritik, berhak untuk disanggah pendapatnya. Dan untuk Om Deddy Corbuzier, saya suka beliau juga karena di umurnya yang sudah memasuki kepala 4, beliau masih terlihat sehat, beliau masih memiliki badan yang kuat, produktif, dan mau berbuat kebaikan kepada semua orang, Kak. Itu sih kalau dari saya untuk kenapa memfavoritkan Om Deddy Corbuzier dan Kak Najwa Shihab. Oke, ternyata itu alasannya Kak Miftah ya. Kalau untuk Kak Kalista ini alasannya kenapa mengidolakan sosok Jerome Pauline? Kalau aku alasannya sih kayak yang tadi aku udah sebutin tadi ya, aku tuh benar-benar kagum sama proses-proses yang dilalui Jerome sampai bisa dibilang saat ini tuh dia tuh udah sukses. Terus juga nggak ada alasan buat nggak jadiin Jerome tuh sebagai idola gitu. Pertama ya, dia itu ke Jepang kan, kuliah di Waseda University itu dengan beasiswa 100%. Terus di sana tuh dia survive sendiri sampai akhirnya bikin vlog tentang kesehariannya di Jepang. Terus Jerome juga nggak stuck di situ-situ aja. Jerome berani keluar dari zona nyaman. Contohnya nih, mulai usaha di bidang F&B. Terus usahanya itu sekarang kan baru 1 tahun, tapi udah buka toko tuh 189 toko. Terus karena keberanian Jerome, terus tekad usahanya juga yang nggak main-main, dia akhirnya tuh terdaftar di Forbes 30 Under 30 Asia 2021. Terus juga konten-konten YouTube-nya. Nah, konten-konten YouTube-nya itu menurutku itu mengedukasi banget. Jadi karena itu sih aku mulai ngepoin Jerome dan akhirnya berlanjut sampai jadiin Jerome tuh sebagai idolaku sekarang. Itu aku. Wah, keren sekali ini alasannya Kak Kalista. Lanjut ini Kak Natania.
alasannya kenapa ini mengidolakan Prilly Latuconsina? Aku itu ngefans banget sama dia karena dia itu bisa benar-benar bisa jadi contoh aku banget. Dia bisa orangnya tuh niat banget gitu loh buat iniin karirnya dia, buat tetap fokus di karirnya dia. Dia dulu waktu dia berkecimpung di dunia entertain itu kan mulai waktu dia umur sekitar 17 tahun dia main sekitar bahkan 15 tahun dia mulai main sinetron. Cuman sebelumnya itu dia pernah ikut kayak satu kompetisi namanya Koki Cilik. Nah, di situ tuh kayak dia mulai bakatnya dia di situ, dia tahu kalau dia hobi masak, habis itu dia ngembangin bakatnya di situ. Terus ternyata dia juga ini nih ngerasa kalau dia dia punya bakat juga di bagian entertain, kayak contohnya dia bisa acting kayak gitu. Terus dia mulai casting, dia mulai syuting, ada sinetron, ada tawaran film, bahkan sampai sekarang namanya itu masih besar, masih dikenal sama banyak orang. Nggak cuman orang-orang tuh kenalnya kayak Prilly Latuconsina tuh dari sinetron ini ya, nggak itu doang, tapi mereka itu orang-orang tuh kenal Prilly itu juga dari ininya dia lulus S1 di Universitas LSPR dan lulusnya cum laude dengan IPK 3,8. Itu benar-benar kayak orang tuh tahu dia nggak cuman hanya dia bisa di entertain doang, tapi dia di pendidikan, dia di studinya itu juga keren banget, dia bagus, dia bisa jadi motivasi buat orang-orang. Bahkan di umurnya dia yang sekarang sekitar 23 tahun, itu dia udah bisa ngebangun rumah sendiri sebesar itu buat orang tuanya. Itu bener-bener kayak bisa jadi contoh buat aku banget gitu loh. Dari umurnya dia, dari kecil dia udah inisiatif buat mengembangkan semua bakatnya dia. Dia mulai gali-gali dia tuh bisa di mana kayak gitu sampai akhirnya dia bisa sesukses sekarang. Dia bisa nikmatin hidupnya, dia bisa holiday kemana-mana. Itu juga semuanya tuh dari kerja kerasnya dia dulu gitu. Wah, ini juga nggak kalah seru ini alasannya. Kalau Kak Damar, alasannya gimana ini Kak Damar? Alasannya mengidolakan tokoh Ganjar. Kalau saya singkat aja sih ya, Mas. Kenapa saya memilih Pak Ganjar sebagai tokoh favorit saya? Itu kenapa? Karena beliau adalah sumber inspirasiku sesuai dengan tema kita. Mengapa? Karena Pak Ganjar melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab, Mas. Dan selain itu, Pak Ganjar sosok tokoh yang bisa mengayomi masyarakat dan mempunyai jiwa pemimpin yang kuat. Dan disitulah masyarakat setempat suka sama Pak Ganjar. Itu sih, Mas. Oke. Terus ini pertanyaan yang selanjutnya, apa yang paling disukai dari sosok tersebut nih? Tokoh idolanya masing-masing dari kakak-kakak sekalian ya. Yang paling menginspirasi lah, yang paling disukai itu apa? Kalau dari Kak Miftah sendiri ya apa ini? Kalau dari saya sih yang saya sangat sukai ya, entah itu sifat atau perilaku dari Om Deddy Corbuzier dan Kak Najwa Shihab adalah public speaking-nya bagus, Kak. Terus mereka tidak pernah kehabisan pendapat untuk mengkritik ataupun menyanggah pendapat orang lain. Kak Najwa Shihab juga berani mengutarakan keadilan di depan tokoh-tokoh besar, di depan orang-orang besar. Dia berani menuntut keadilan untuk rakyat-rakyat kecil seperti bisa dikatakan seperti saya adalah rakyat kecil yang tidak tahu menahu tentang keadilan.
Kak Najwa berani untuk menjunjung keadilan rakyat, menjunjung keadilan dari orang tersebut, Kak. Itu sih yang saya sukai dari Kak Najwa dan Om Deddy Corbuzier, Kak. Oh iya iya. Kalau Kak Kalista ini apa ini Kak Kalista? Kalau aku paling sukai dari Jerome itu, yang pertama itu sifatnya, pembawaannya. Biasanya kan orang pinter itu kebanyakan kaku ya, tapi Jerome tuh enggak, orangnya santai banget, terus asik, receh juga. Jadi kalau lihat dia tuh bawaannya itu ketawa, terus tapi dibalik sifatnya itu, Jerome tuh benar-benar orang yang disiplin banget. Dia selalu komitmen dan konsisten. Itu yang selalu ditekanin Jerome juga buat yang lihat videonya, kalau komitmen dan konsisten itu kunci utama buat menggapai tujuan. Makanya itu aku kan karena lihat videonya orangnya asik banget, tapi di video yang asik itu selalu dia tuh nyelipin kayak kata-kata motivasi yang buat penontonnya itu nggak cuma terhibur tapi dapat pembelajaran juga, itu sih. Oke. Kalau Kak Natania ini apa ini yang paling disukai? Oke, yang aku suka dari sosok Prilly Latuconsina itu adalah kegigihannya dia. Dia benar-benar gigih banget buat ngelakuin setiap prosesnya itu dia nggak pernah pantang menyerah, tetap terus mencoba terus sampai akhirnya dia sukses, sampai akhirnya dia setinggi ini, sampai akhirnya dia semakin banyak dikenal sama banyak orang. Selain itu, seperti yang tadi Kak Miftah bilang, kalau suka sama public speaking-nya Kak Najwa Shihab sama Om Deddy Corbuzier, sama aku juga suka banget sama public speaking-nya Prilly Latuconsina karena juga dia lulusan dari jurusan sama kayak kita, ilmu komunikasi, dan dia tuh bener-bener public speaking-nya bagus banget. Dia nggak cuman hanya sekedar dia lulus aja, kumlot, udah kayak gitu doang, sama base graduate, nggak cuman itu. Tapi setelah dia lulus, dia masih juga dipakai sama LSPR buat jadi speaker di mana-mana, diwawancarain di mana-mana. Itu tuh karena public speaking-nya dia yang bagus, dia juga banyak memotivasi orang, kayak gitu. Oke. Lanjut nih ke Kak Dama, apa yang paling disukai? Kalau yang saya sukai dari Pak Ganjar Pranowo itu di jiwa kepemimpinannya, Mas. Karena dalam sejarah saya pernah membaca sejarah pendidikan dari Pak Ganjar itu jiwa kepemimpinannya sudah terlihat dari SD dia selalu terpilih dari menjadi ketua kelas. Terus di SMA juga semenjak Pak Ganjar sekolah dia juga aktif di kegiatan kepramukaan dan aktif di kegiatan-kegiatan lainnya gitu, Mas. Jadi yang saya kagumi, saya inspirasi itu dari situ. Oke. Terus ini, menurut kakak-kakak sekalian ya, bagaimana supaya seseorang dapat menginspirasi orang lain? Dari Kak Miftah mungkin? Oke, atau dari Kak Kalista dulu. Menurut Kak Kalista gimana? Bagaimana supaya seseorang itu dapat menginspirasi orang lain? Seperti tokoh yang kakak-kakak sekalian idolakan. Oke, aku dulu ya. Kalau menurutku itu yang pertama itu tetap harus jadi diri sendiri. Karena ketika kita jadi diri sendiri itu aura positif kita itu bakalan lebih terpancar. Jadi walaupun nih hal kecil aja yang kita lakukan atau kebiasaan-kebiasaan baik yang selalu kita lakukan, secara nggak langsung tuh bakal menginfluence orang lain dan akhirnya kita tuh tanpa sadar sudah menginspirasi orang lain. Itu sih Kak kalau menurutku. Oke, keren-keren. Kak Natania ini, gimana ini kalau menurut Kak Natania? Boleh diulang pertanyaannya?
eh, ini bagaimana sih supaya seseorang dapat menginspirasi orang lain gitu? Oke. Menurut aku sama kayak jawabannya Kak Kalista, kita harus jadi diri kita sendiri. Kita boleh ngefans sama orang, kita boleh punya tokoh inspirasi buat memotivasi kita, tapi itu bukan berarti kita harus benar-benar ikut-ikutan kayak mereka. Kita harus benar-benar 100% itu kita harus sama nih kayak mereka. Enggak, karena orang-orang pasti lihat juga dari diri aslinya kita itu kayak gimana. Kita mampunya tuh sampai mana, kita bisanya sampai mana. Dari situ orang bisa kayak langsung menilai, wah dia punya passion nih di sini, dia punya bakat nih di sini. Kalau mau ikut-ikut orang tapi kita nggak punya passion di situ, kita ngembanginnya gimana coba kan? Nah, ya pokoknya intinya kita harus jadi diri kita sendiri, kita lihat kita punya bakat di mana, kita punya passion di mana. Di situ orang-orang bisa lihat kita kayak gimana, dan otomatis nggak semua yang kita punya itu kan yang jelek-jeleknya ya, pasti kita punya sisi baiknya juga. Nah, sisi baiknya itu yang bisa jadi contoh orang, bisa memotivasi orang, sama kayak kita memotivasi tokoh favoritnya kita gitu. Oke. Kalau menurut Kak Damar ini gimana ini? Dari Kak Damar sendiri. Kalau menurut saya masih Mas kayak yang dikatakan Mbak Kalista sama Mbak Tania. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Dan kalau bisa kita menjadi orang yang diinspirasi pada orang lain gitu. Gitu aja sih Mas. Karena semuanya sudah dijabarin sama Mbak Kalista sama Mbak Tania. Ya. Oh, iya. Nanti yang penting kenali diri sendiri itu ya. Kak Miftah ini ada kendala atau Kalau Kak, boleh ini nggak bisa open cam Kak? Oh iya, nggak apa-apa. Gimana kalau menurut Kak Miftah ini? Supaya seseorang dapat menginspirasi orang lain. Bagaimana? Kalau dari saya sendiri ya, untuk bisa menginspirasi orang lain itu salah satunya adalah kita bisa berbuat baik kepada orang lain, kita tunjukkan prestasi kita kepada orang lain. Kita juga tidak neko-neko untuk melakukan hal-hal baik untuk orang lain. Yang jelas sih, kalau dari saya pribadi adalah kita punya satu skill ataupun satu prestasi yang mungkin bagi orang lain akan sangat berguna ketika orang lain tahu bahwa kita itu punya prestasi tersebut, Kak. Kalau dari saya seperti itu sih. Jadi kayak semisal katakanlah saya punya prestasi di bidang olahraga, saya bisa jadi atlet internasional lah. Nah, itu mungkin bisa menginspirasi orang lain karena, dia itu asalnya dari desa loh, tapi bisa jadi atlet nasional, atlet internasional gitu, Kak, dari saya. Iya, keren. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. bisa menambah juga Mas saya Oh mau iya, silakan ditambahi Mas Keli. Boleh. Mas ya, ada dari yang dibilang Mas Miftah tadi, saya juga benar-benar is good gitu ya. Dan kalau bisa tuh kita juga bisa dapat inspirasi orang lainnya, menginspirasi orang lain dengan pencapaian diri yang luar biasa, menjadi contoh yang baik dan tindakan terpuji, peduli dengan orang lain, memberikan semangat orang lain yang
sedang dalam salah, pantang menyerah untuk menggapai cita-cita dan membagikan pengalaman sendiri sebagai pembelajar mengajar Islam sendiri. Oh iya ya. Oke. Ada yang mau nambahin lagi tidak ini? Oke, saya lanjut ya untuk pertanyaan selanjutnya. Ini seberapa besar ya pengaruh dalam diri masing-masing ketika ini mengidolakan sosok tokoh inspiratif itu pengaruhnya seberapa besar? Mungkin Kak Kalista? Jujur besar banget ya, Jerome tuh benar-benar berpengaruh banget dalam kehidupanku. Kenapa bisa gitu? Karena yang tadi aku udah ngomong di setiap videonya YouTube-nya Jerome itu, Jerome sering banget tanpa sadar ataupun sadar tuh ngasih kata-kata yang benar-benar berdampak banget buat orang yang nonton. Jadi contoh nih, setiap aku punya masalah, mungkin tentang pendidikan ataupun masalah pribadi, aku pas lihat videonya tuh jadi gak down lagi karena dengar omongan Jerome di videonya, apalagi tentang pendidikan. Kayak aku kan kadang males ya, apalagi ini kan kuliah online. Jadi kayak males kuliah, terus ngerjain tugas juga agak males. Tapi karena Jerome tuh aku jadi semangat lagi memperjuangkan pendidikanku yang sekarang. Karena kalau kata Jerome itu, ketika kita terus bertahan dan berjuang, kita itu pasti akan sampai ke tempat yang kita tuju. Jadi walaupun aku kadang capek, aku kadang udah berusaha, tetapi belum juga terlihat nih hasilnya. Aku jadi semangat lagi, karena mungkin emang hasilnya tuh nggak kelihatan sekarang. Tapi di masa yang akan datang pasti semua usaha-usahaku yang aku usahain dengan sungguh-sungguh itu pasti bakal terlihat. Karena semua proses itu dan semua usaha itu ada bayarannya. Itu sih, jadi Jerome tuh benar-benar berpengaruh banget, apalagi di bidang pendidikan kan Jerome juga kuliah ya, dia juga ngerantau. Jadi aku ngerasa relate juga sama omongan yang diomongin sama Jerome. Itu sih. Wah, keren sekali ini Kak Kalista. Kalau Kak Natania gimana ini? Berapa besar pengaruhnya? Oke. Pengaruhnya buat aku tuh gede banget karena bisa aku udah ngikutin Prilly itu dari dulu kecil, dari dulu yang dia belum sesukses sekarang. Dia tuh benar-benar dari waktu itu aja aku udah termotivasi gitu loh. Sampai sekarang apalagi aku juga kuliah di jurusan yang sama kayak dia, terus aku benar-benar kayak bisa punya mimpi, punya goals kalau aku bisa sesukses dia gitu. Aku bisa nggak cuman di pendidikan tapi di karir aku ke depannya, walaupun aku belum kerja sekarang tapi dia udah bisa jadi contoh buat aku. Terus simpelnya yang aku tadi udah bilang kalau Prilly itu lulusan best graduate, dia terbaik di kampusnya, terus dia juga cum laude, dia dapat IPK 3,8. Itu bener-bener memotivasi aku banget buat aku bisa kayak dia. Aku bisa lulus cum laude, aku bisa dapat banyak beasiswa, aku bisa dapat IPK yang tinggi. Even setelah aku lulus, aku masih bisa dipakai kampus buat jadi speaker juga. Amin ya ampun. Bisa jadi motivasi juga buat orang-orang kayak gitu, Kak Gako. Wah, ini juga keren ini Kak Natania. Kak Damar ini, gimana ini Kak Damar? Berapa besar pengaruhnya? Kak Damar. Kalau seberapa besar pengaruhnya itu
Maaf Kak Damar, suaranya ini ya, putus-putus ya. Dari kenapa itu beliau sinyalnya Suaranya putus-putus ini Kak Damar. ya, maaf ya Mas. Apakah ada kendala? Ya, eh, Oh iya, apakah bisa didengar? Apakah bisa ini bisa. jelas? Halo? Iya, sudah terdengar Kak Damar. Boleh dilanjutkan. Terkendala sinyal ya. Belum bisa didengar. Oke. Itu kalau dibilang juga besar sekali Mas, karena gubernur eh, gubernur dari masyarakat dia bisa berani mengayomi masyarakat. Terus katanya saya terinspirasi dari kata-katanya beliau tentang apa namanya dari instruksi langsung beradaptasi ke lingkungannya aja, berbakti seperti juga berbakti pada keduanya. Sama ibunya. Jadi itu lebih baik gitu. Oke, sudah Jadi ya Kak Damar. membuat saya Mohon maaf ini mengapa itu agak delay Kak Damar. Suaranya masih putus-putus ternyata. Tapi nggak apa-apa. Oke, mungkin bisa dilanjut ini ke Kak Dita. Gimana? Cek apakah suara saya masuk Kak Dago? Masuk. Untuk pertanyaannya bisa diulang Kak Dago? Ini pertanyaannya, seberapa besar pengaruhnya dalam diri masing-masing? Untuk pengaruh dari tokoh favorit saya pribadi, seperti saya sekarang saya menjadi lebih berani untuk public speaking di depan banyak orang, ngomong, mengucapkan hal-hal yang mungkin sebelumnya saya tidak berani ucapkannya.
Kak Miftah keluar ya. Mungkin ini terkendala sinyal ya, Kak Miftah. Oke, langsung saja ini lanjut aja. Apa hal yang bernilai yang sudah kakak-kakak sekalian ini lakukan dari ya mulai mengidolakan sosok inspiratif tersebut? Apa saja hal yang sudah dilakukan? Mungkin dari Kak Kalista mungkin? Kalau hal yang udah aku lakuin tuh karena ngelihat Jerome, aku jadi selalu memperhatikan sekitarku, terus mendahulukan juga yang ada di sekitarku. Kan Jerome juga selalu gitu, dia tuh selalu mendahulukan orang tuanya, terus teman-temannya. Jerome juga selalu kayak ngasih hadiah ataupun ngebeliin sesuatu buat keluarga atau teman-temannya. Aku jadi ikutan belajar juga kayak gitu. Aku lebih kayak royal ke teman-temanku ataupun keluargaku. Ya walaupun sesuatu yang aku kasih itu nggak sebesar Jerome, tapi aku ngerasa jadinya tuh bahagia banget tiap habis ngelakuin hal tersebut. Terus aku juga jadi lebih bisa menghargai waktu dan orang-orang yang ada dalam waktu itu. Terus disiplin dan komitmen, karena aku sering lihat Jerome itu selalu konsisten kapan dia belajar, kapan dia ngedit video, kapan dia bisa main sama teman-temannya. Aku juga mulai belajar nerapin itu di hidupku. Jadi kayak ngejadwalin diri dari terus belajar konsisten juga apa yang sudah aku mulai. Setelah nerapin hal itu, aku jadi ngerasa hidup tuh lebih tertata, berpikir juga jadi lebih tenang. Jadi itu sih hal menurutku yang udah aku lakuin semenjak aku tuh ngidolain Jerome, aku tahu Jerome tuh. Oke. Halo Kak Miftah, sinyal aman? Halo Kak Gako, alhamdulillah sekarang udah aman insyaallah. Oke. Sorry terkendala. Ini saya mau tanya sama Kak Miftah dulu aja nih. Ini apa hal yang bernilai yang sudah Kak Miftah lakukan dari ini mulai sudah mengidolakan sosok inspiratif tersebut seperti Najwa Shihab dan Deddy Corbuzier itu tadi, bagaimana ini? Untuk itu saya sudah menerapkan seperti Om Deddy Corbuzier. Saya sekarang sudah ingin memulai untuk hidup sehat karena beliau kan seorang pemilik gym. Beliau juga berbadan sehat. Saya juga menerapkan perilaku hidup sehat, prinsip hidup sehat seperti sering berolahraga, makan teratur, perbanyak protein dan sayuran. Nah, untuk dari Kana Juliab, saya sih lebih menerapkan ke public speaking dan berani berkata jujur ya Kak di depan semua orang ya. Karena public speaking itu sangat berguna bagi kita, apalagi karena kita kan di bidang ilmu komunikasi, kita benar-benar membutuhkan yang namanya itu public speaking, karena tanpa adanya public speaking, seorang lulusan ilmu komunikasi itu seperti kurang gitu Kak kalau tidak bisa public speaking di depan banyak orang. Jadi ya saya sudah akan lebih berusaha lagi untuk bisa mengemukakan pendapat di depan banyak orang, dan tentunya dengan mengatakan hal yang sejujur-jujurnya dan berani mengkritik seseorang entah siapapun dia, karena ya di mata orang-orang kita itu sama-sama manusia, tidak ada jabatan yang lebih tinggi apa segala macamnya, itu tidak ada, karena kita sama-sama makan nasi, kita sama-sama hidup, kita sama-sama menghirup udara yang sama. Jadi kenapa tidak berani mengkritik seseorang? Dan kita juga harus berani menjunjung tinggi keadilan untuk siapapun itu dan kapanpun itu, karena keadilan itu benar-benar penting Kak untuk kehidupan kita, karena tanpa ada keadilan mungkin negara kita sudah hancur saat ini, Kak. Jadi lebih ke menerapkan perilaku adil kepada semua orang dan berkata jujur sih Kak, kalau dari Kana Josiah. Wah, asik ini. Kak Miftah sudah menerapkan banyak hal ya. Kak Damar, halo Kak Damar. Apakah sinyal aman? Kak Damar? Oke. Halo. Sinyal aman Kak Damar? Tes.
Ya. Nah, kalau menurut Kak Damar ini gimana ini? Apa hal yang bernilai yang sudah Kak Damar lakukan? Hal nilai yang sudah saya lakukan ya. Mungkin ini Kak Damar keluar ya. Lanjut saja, saya lompati. Kak Natania ini. Apa hal yang bernilai yang sudah Kak Natania lakukan dari mengidolakan sosok inspiratif tersebut? Apa ini Kak Natania? Yang udah aku lakukan atau yang sedang aku lakukan itu adalah aku sekarang lebih percaya diri, lebih pede aja sama apapun yang aku lakuin, apapun yang aku perjuangin. Aku udahlah aku biarin aja sama kata-kata orang, mereka mau ngejudge aku kayak gimana, mereka kayak nggak mungkin deh lo Tan, kayak nggak mungkin dia bisa kayak gitu, nggak mungkin dia bisa sukses atau apa. Banyak pasti orang-orang yang ngomong kayak gitu, cuman aku coba lebih percaya diri, aku lebih pede, aku nggak insecure, aku udah kayak aku pasti bisa ngelakuin. Selain itu disiplin soal waktu, disiplin soal apapun itu, karena aku itu tuh tipe orang yang masih susah buat manage waktu. Tapi sekarang aku mulai belajar buat aku bisa manage waktu, karena waktu itu penting banget. Kayak kalau ngapain kamu mau sukses tapi kamu buang-buang waktu, gitu nggak sih? Jadi kayak kita tetap disiplin soal waktu, kita bisa bagi waktu apa yang seharusnya diduluin. Kayak kalau Prilly itu dia bisa bagi waktu di mana dia saat dia harus syuting, bahkan dia saat syuting pun dia masih nyempetin waktu buat dia Zoom meeting, buat dia diwawancarain sama orang. Itu kan berarti dia pinter banget buat manage waktunya sampai semuanya dia kepegang gitu loh. Nah, di situ yang bisa jadi contoh buat aku, dan sekarang aku lagi terapin itu di kehidupan aku gitu Kak Gako. Wah, seru juga ini. Keren. Kak Damar udah masuk lagi nih. sudah. Ya, mau nambahin tadi? Mohon maaf, sinyalnya masih ini ya Kak Damar. Sinyalnya masih terkendala ya? Oh. Halo? Ya, halo. Om, udah bisa didengar, Mas? Bisa ini, tapi yang tadi sinyalnya terkendala. Kalau Oh, sekarang, karena berarti kalau misal on cam, kalau misal on cam nggak bisa berarti terkendala sinyal kalau misal on cam. oh Berarti iya. kalau misal off.
bisa. Saya gini ya Mas, mau menambahi sedikit juga yang dikatakan dari Mbak Tania itu kurang lebih juga sama sih Mas. Kita harus pede gitu. Kita jangan omongannya orang tuh kita jangan masukin gitu. Oh, oke. Ada lagi? Tidak ada? Atau hanya itu saja? Sudah ya, ini berarti Kak Taman. Oke, ini tadi pertanyaan terakhir. Sungguh ini seru, keren-keren ini kakak-kakak sekalian dari kelas IK 6 angkatan kelas 1. Jawaban yang ya saya cukup puas dengan jawaban-jawaban kakak-kakak ini. Keren-keren. Dan membuat saya kagum juga dengan sosok idola yang kakak-kakak idolakan juga itu. Nah, itulah obrolan kita dengan teman-teman podcast kali ini tentang tokoh favoritku, sumber inspirasiku. Seru juga ya. Oke, ini sudah mungkin. Saya boleh menambahkan Kak Gaku? Iya, boleh. Nah, kebetulan kan ini dari tadi narasumber dari teman-teman yang lain ini kan sudah mengumumkan siapa tokoh favoritnya nih. Nah, kita juga penasaran dong dengan tokoh favoritnya Kak Gako dan apa saja sih yang Kak Gako idolakan dari tokoh favorit tersebut. Bisa kali Kak Gako spill dikit lah ke kita. Iya, mungkin ini ya. Saya tidak banyak menjawab ya, karena yang pertama ini karena waktunya juga mepet, dan yang kedua saya juga sariawan, jadi agak sakit kalau belum bicara. Ini kalau tokoh idola saya itu sebenarnya saya juga ada beberapa tokoh idola, tapi yang paling saya idolakan yaitu Eros Chandra. Eros Chandra itu ini seorang musisi, ya gitarisnya dari sebuah band legend tahun 1990-an lah. Itu band Sheila on 7. Saya sangat mengidolakan beliau karena gimana ya? Orangnya itu ya humble dan bekerja keras, serta tidak banyak gaya lah, rendah hati tentunya, percaya diri, dan banyak perjuangan-perjuangan dari beliau itu yang membuat saya ingin ingin meniru perbuatannya atau tindakannya, perilakunya dalam menggapai cita-citanya. Mungkin itu sih kalau dari saya. Ternyata tokoh idola dan dari Kak Gako ini tidak kalah keren ya teman-teman dari kita semua ini. Keren, mantap Kak Gako, mantap. Saya mungkin akan mulai mengidolakan nih si Eros Chandra itu. Saya cukup tertarik dengan apa yang beliau lakukan ini untuk menggapai cita-citanya. Saya akan coba mengulik beliau deh nanti deh. Iya. Yang penting kita tetap waras. Kalau mau menggapai cita-cita, kita tetap waras. Kalau kita mencintai suatu hal itu ya apa yang kita cintai, lakukanlah dengan serius. Nek sarine Eros Chandra, gaspol. Aja setengah-setengah, jangan setengah-setengah. Lalu ya ini karena kalau kita melakukan dengan sepenuh hati, melakukan suatu hal dengan sungguh-sungguh, ya nanti hasilnya juga akan sungguh-sungguh juga dengan sepenuh hati, ya bakal maksimal kalau kita melakukannya dengan maksimal. Kalau misalnya kita melakukannya dengan setengah-setengah, hasilnya juga nanti akan setengah-setengah. Ya pokoknya itu sih. Oke, karena waktunya ini sudah mepet ya. Dari obrolan kali ini tadi kita sudah
berbincang-bincang, saya melontarkan pertanyaan kepada kakak-kakak sekalian, dan kakak-kakak Kak Miftah ini tadi bertanya kepada saya. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Kalau kita mengidolakan tokoh inspiratif tadi, tentunya bisa membangun semangat kita, membangun motivasi kita untuk lebih percaya diri dalam menggapai cita-cita ya. Lalu juga ini, kesuksesan dari tokoh idola itu ada perjuangannya. Jadi kita bisa belajar dari proses-proses yang ia perjuangkan untuk meraih kesuksesannya dalam berkarir. Yang penting tetap semangat, jangan kendor. Oke, saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita dengan kakak-kakak yang ganteng dan cantik pada pagi hari ini. Di podcast kali ini juga yang tentunya masih diberi kesehatan untuk kita dapat bertemu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Gako Yardianta selaku host pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Gako, terima kasih semuanya. Oh ya, semuanya. mau foto enggak ini? Foto enggak? Boleh. Oke, foto. Nanti siapa ini yang ini apa? Di screenshot aja Kak Gako. Iya. Kak Natania bisa screenshot juga. Oke. Oh ya. Pakai gaya atau? Boleh gaya. Boleh, bebas. Bebas. Oke. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Dah. Atau mau lagi? Sudah. Terima kasih Kak Tania. Terima kasih ya Kak Natania. Oke, mungkin kakak-kakak ini bisa meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di podcast lain kali. Terima kasih Kak Gako. Kesempatan Selamat lain. tinggal semuanya. Terima kasih semuanya. Terima Selamat pagi. kasih. Terima kasih.